Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Aziza, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Aji Barangwetan, Kabupaten Banyumas. Pada video kali ini, saya akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif pada modul 1.4 program guru penggerak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Kepala SDNG Barangwetan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SDNG Barangwetan. Disyukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang sejuk dalam acara menghadiri diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Aziza dalam program pendidikan guru penggerak yang sedang beliau laksanakan. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, demi lancarnya acara aksi nyata diseminasi pada siang hari ini, marilah kita buka bersama acara siang ini dengan melafalkan lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SDNegri Aji Barangwetan pada yang terhormat Bapak Kusneni SPG. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang hari ini untuk kesekian kalinya kita mengikuti kegiatan bergerak, dan hari ini dengan materi aksi nyata komunikasi budaya positif di SDNegri Barangwetan. Yang pertama tentunya kita menyambut baik dan terima kasih. Tidak-tidaknya materi ini bisa menjadi acuan kita dalam mengaplikasikan budaya positif di SDNegri kita. Kemudian yang kedua, kalau ada hal-hal baru, tentunya kita bisa mempelajari materi itu untuk bisa disampaikan di kita. Walaupun kita sudah melaksanakan banyak budaya positif yang biasa kita lakukan, ada berjabat tangan di depan saat anak-anak berangkat, kemudian mengucapkan salam dan sholat buka berjamaah. Ini tentu menjadi budaya yang sangat baik. Kenapa? Karena semua itu membentuk karakter yang saat ini sangat dibutuhkan. Kemajuan zaman itu ternyata banyak membentuk karakter-karakter yang berbeda-beda, kadang lepas kendali. Apalagi kalau kita mendengar di kelas 1 ada anak yang perlu mendapat pembinaan dan pendampingan. Harapan kami sekali lagi bahwa kegiatan guru penggerak yang dalam hal ini dilakukan oleh Guru Linahan Aziza SPD ini merupakan CGP angkatan 11 di Kabupaten Banyumas, dan pasti nanti ada CGP yang lain. Kita berarti sudah mulai ada 2, jadi dengan nanti akan menyusul lagi ada banyak sesuatu seorang sudah luar saya belum set, tapi nanti masih ada mas awal masih ya, iya mas awal masih punya kesempatan diskusi Novi dan yang lain. Tapi sebetulnya dengan saya ini angkatan 1 sudah masuk kan ya. Jadi sekali lagi untuk kegiatan ini pasti ada hikmahnya. Ya, terima kasih sekali partisipasi teman-teman guru dalam mendukung kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 dalam hal ini adalah semoga kegiatannya bisa berjalan lancar, tidak ada sesuatu apa, dan kita bisa mengambil hikmah dari kegiatan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya itu diseminasi dari calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Aziza SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Kepada yang terhormat Ibu Lina Aziza SPD, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih yang saya hormati yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDNegri Aji Barangwetan,
Sebelumnya tadi kita panjatkan syukur kepada Allah yang telah memudahkan melindungi materi terutama dengan sehat dan kita semua sehingga pada siang hari ini walaupun kita sedikit masih sampai di kegiatan pagi hari, tapi insya Allah Bapak Ibu dalam mengikuti acara kegiatan destinasi ini selalu dalam keadaan dan sehat dan mendapat penghargaan. Salam tak lupa kita gunakan di keadaan sebulan Nabi besar Muhammad Bapak Ibu SDN Bulakan yang saya hormati, sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan waktunya dalam mengikuti destinasi budaya positif yang akan saya sampaikan di sini. Saya belajar bersama Ibu materi yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru anak ini, terutama di modul 1.4 yaitu budaya positif. Tentunya di sekolah kita tercinta ini sudah mengimplikasikan, sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Seperti itu. Terima kasih. Next. Sebelum masuk ke acara nih Bapak Ibu, untuk membangkitkan semangat kita, pastikan kita ya walaupun semangat masih ada, masih rasa capek ya. Semoga rasa lelah itu tidak. Kita yuk senyum semangat kita begini Bapak Ibu. Aduh gini, ya bisa berhadapan depan dengan teman saya belajar. Selamat ya Jangan sampai ada capek sih. Lanjut, sebelum materi ada kesepakatan forum diseminasi nih Bapak Ibu. Kesepakatannya yaitu ada menghargai siapapun, apakah semuanya setuju? Kita saling menghargai nih. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Setuju. Yang ketiga, berpakaian yang rapi dan sopan. Semuanya berpakaian yang rapi dan sopan. Yang keempat, izin ketika hendak keluar ruangan ya. Kita yang sama, dia nyaman ini. Yang kelima, boleh makan dan minum dengan tenang. Sambil mengikuti destinasi ini boleh sambil makan minum. Baik. Bapak Ibu, inilah materi kita hari ini. Jadi seorang guru itu, guru yang baik harus bagaimana? Harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti kita dapat menerapkan konsep-konsep inti disiplin positif itu sendiri. Ada lagi motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada konsep keyakinan sekolah atau kelas.
yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, dan selanjutnya posisi konstitusi dan penerapan segitiga konstitusi. Nah, dalam siang hari ini nanti sampai selesai penutupan itu kita akan bahas satu persatu. Apa saja sih isi dari konsep-konsep ini? Jadi selanjutnya. Nah, konsep inti yang pertama ada disiplin positif. Bapak Ibu, saya punya pertanyaan sebelum kita melanjutkan ke materi disiplin positif. Apa sih menurut Bapak Ibu disiplin positif itu yang ada di sekolah kita? Atau konsep disiplin positif yang dapat diterapkan di sekolah kita? Monggo. Perilaku positif. Perilaku positif. Ya, kalau gimana? Perilaku positif. Perilakunya siapa itu? Anak-anak. Anak-anak. Dan gurunya, ya baik, bagus. Terima kasih. Perilaku sikap-sikap yang baik yang perlu ditanamkan pada masa depan. Gimana nih? Disiplin positif itu merupakan suatu sikap atau tindakan yang baik-baik yang perlu ditanamkan kepada ya baik. Terima kasih jawabannya dari Pak Awal dan Bu Masiti. Memang betul nih jawaban beliau berdua, ada sikap baik yang ditanamkan kepada peserta didik kita nih di sekolah kita nanti ini. Nah, ini dia Bapak Ibu, bahwa disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak dalam bertanggung jawab dan menumbuh kesadaran diri pada anak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu adalah kita menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, kesadaran diri pada anak didik kita di sekolah, sehingga tujuan dari pembelajaran, tujuan dari visi sekolah kita itu Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan dari saya. Di sini ada kata nilai-nilai kebajikan. Seperti apa contohnya nilai-nilai kebajikan itu, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu sendiri, Ya, kalau beda nilai-nilai kebajikan ini adalah salah. Ya, kita menerapkan ya anak ketika bertemu dengan itu dalam lingkup di sekolah maupun di mengubah disiplin positif mengerjakan tugas yang bagaimana mengerjakan tugas apa ya juga disiplin di setiap hari ya itu dengan ada lagi yang bisa menambahkan sama itu nilai-nilai kebajikan. Lihat orang lain mau tidak melaksanakan itu, tidak orang lain mau tidak. Seperti itu. Ya. Jadi mencontoh, memberikan contoh ya, memberikan contoh perilaku yang baik dulu ya, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu contoh menolong teman jatuh. Iya betul. Ini terima kasih buat suka menolong, kita juga dapat menanamkan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan. Suka menolong. Iya. Ada teman yang jatuh, tidak usah disuruh untuk ditolong Mas, tapi sudah langsung bisa menolong temannya sendiri. Nah, kita masih di materi disiplin positif. Bahwa disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri Bapak Ibu. Disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam rangka segala tindakan. Jadi kita menanam disiplin pada anak untuk memberikan anak itu supaya sadar disiplin dirinya dan dalam mengontrol perilaku dirinya, terutama yang bersikap yang baik. Kita kan maunya di sekolah kita semua anak-anak kita pada sekolah kita menerapkan yang namanya perilaku yang baik. Next. Nah, disiplin diri ini dapat membuat murid dapat memahami dan menyadari
Bapak Ibu ya. Dan dengan paksaan ataupun perasaan atau puji guru lah. Kan di setiap kelas ini bersama rajin banget. Ini memang semuanya berbeda puji guru ya, tidak seperti itu ya. Semuanya harus bersumber dari dalam diri ya. Nah ini tadi paksaan, kajian ataupun seperti itu. Salah. Nah, Bapak Ibu, dalam menanamkan disiplin positif dalam sekolah kita ini kepada peserta didik, kita juga harus memahami karakter yang dapat diterapkan ke peserta didik kita, yaitu ada 6 profil pelajar Pancasila. Coba Bapak Ibu, adakah di sini yang belum pernah mendengar sama sekali atau yang belum melaksanakannya, menyanyi pelajar Pancasila? Yang belum pernah dengar ada? Kayaknya tidak ada lah ya. Semuanya pernah lah ya. Tidak dengar, tapi belum bisanya. Oh belum bisa. Nah, pengetahuan ini yang pertama yang akan kita belajar peserta didik kita yaitu beriman dan bertakwa seperti kita pelajari dalam visi sekolah ada tersedia peserta didik yang beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah ya seperti itu. Terus ada yang berkebinekaan global, nilai dan gotong royong kita juga sudah menanamkan kepada anak-anak didik kita bergotong royong yang contoh kecil saja di dalam kelas seperti apa? Tiket kelas membutuhkan kerja sama kreatif. Anak-anak kita juga sudah kreatif ya dalam pengembangan karya-karyanya. Apa itu sebenarnya Pak Pri? Dari siswanya Pak Pri kreatif ya memanfaatkan hasil karya dan bersama. Ya, seperti P5 kita sudah melaksanakan di Bapak Ibu. Ada bernalar kritis, tentu dalam pembelajaran kita menggunakan metode dan cara yang apa? Bervariasi, ya, terus memposisikan murid peserta didik sebagai apa? Subjek atau objek? Subjek. Ya, kita sebagai fasilitator. Sehingga menunjukkan anak itu bisa segala terus ada lagi nilai karakter mandiri ya, contohnya siswa menerapkan mandiri mengerjakan tugas ya, kita sudah menanamkan kemandirian ya, kemandirian terus yang ya sampai kemandiri ya. Ya, untuk materi selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi itu? Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sendiri motivasi dorongan apa? semangat
Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Satu itu motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga motivasi. Ya, ada motivasi untuk mengharapkan penghargaan dari orang lain. Ya. Tiga, motivasi perilaku manusia selanjutnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya itu mereka ingin menghargai dirinya sendiri ya dengan nilai-nilai yang mereka tampilkan dalam motivasi internal mereka. Seperti itu. Nah, dari motivasi sekarang keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu, coba dalam tahun ajaran baru kemarin, sudahkah kita menjalankan atau melaksanakan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Sudah. Nah, siapa yang membuat keyakinan kelas ini? Siswa. Dan siapa yang akan melaksanakan? Peraturan siswa yang membuat dan siswa juga yang melaksanakan, dan itu atas kesepakatan kesadaran dalam diri yang peserta. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ya, kita sebagai seorang guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, karena adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi bukan hanya kesepakatan murid, tapi kesepakatan guru dan kesepakatan murid. Ada juga keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal nih Bapak Ibu ya. Pertanyaan universal itu seperti apa? Tidak makan, tidak itulah universal, umum, iya yang menyeluruh bisa dilaksanakan bersama-sama. Mau izin ke belakang ya boleh, izin ketika pelajaran izin ke belakang, izin pulang ya izin boleh Pak? Boleh. Tidak boleh izin ke belakang ketika pelajaran, memperhatikan saling menghormati ya. Dengan pertanyaan universal yang mudah kita tidak perlu membuat keyakinan kelas itu yang menjadi, tapi anak tidak ingat kan, jadi mereka tidak akan melaksanakannya ya. Ya dengan pertanyaan yang universal saja yang mudah diingatkan. Nah ini kuncinya dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Tidak hanya dibuat tapi harus dilaksanakan. Dipraktekkan. Diberi apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Yes. Coba Bapak Ibu kita perhatikan keyakinan kelas tadi ya. Ada 5 keyakinan. Kira-kira menurut Bapak Ibu apakah sudah menggunakan pernyataan universal? Ya. Sudah. Apakah sudah menggunakan kalimat yang positif atau belum? Sudah. Contohnya kalau kalimat yang tidak positif yang seperti apa? Jangan berasa sembarangan. Kita bisa menggunakan kalimat yang positif. Buang sampah. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wah, keren. CBLKTH, aha. Itu kalimat yang universal itu. Berarti gimana buat universalnya? Buat sendiri coba. Baik, kita ada semakin semangat ya. Iya. Semangat. Yang kedua menjaga kelas supaya rapi dan bersih.
bersih dan indah. Tentu kelas harus selalu menjaga kerapihannya, kebersihannya, keindahannya. Nah itu kan bersih indah ya, seperti itu contohnya. Kita bersikap baik dan menyayangi teman. Ada saling bekerja sama. Kalau bekerja sama dalam pembelajaran boleh tidak? Boleh. Boleh banget. Ada sangat sama yang positif. Nah, kalau dalam pengulangan ya Bu, kalau masih tidak boleh seperti apa? Tidak boleh bacot. Kalau seperti itu penanaman nilai ketika belajar nilainya langsung apa gitu? Kalau bisa ulang ya misalnya. Yang lain itu berteman tanpa membeda-bedakan ya. Dalam membuat keyakinan kelas kita juga menanamkan kepada anak itu. Ayolah kita bermain, berteman dengan semuanya tanpa membedakan status sosial ya, jenis agama, suku, ras, warna kulit, bentuk tubuh. Seperti ini Bapak Ibu, kita bermain kelompok kolaborasi dengan teman sebelahnya. Saya berikan pertanyaan dijawab kita, ya. Kita sepakati dari kelompoknya kanan atau kiri? Hitam kiri. Ini percobaan sebenarnya. Mulai ini. Hijau. Izin Bu, tak Oke, lanjut. Bapak Ibu, pada disiplin positif yang selanjutnya yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia, kita membutuhkan kita butuh kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kira-kira apa? Ada apa-apaan? Tanda pangan apa? Apalagi Bapak Ibu? Dasar kita sebagai manusia. Perhatian. Disayangi. Kasih uang. Ternyata kebutuhan kita banyak semuanya. Nah, dalam konsep kebutuhan dasar manusia ini ada apa saja coba? Atau ini? Oke, merasa ya, kebutuhan untuk kebebasan, dihargai, dicintai, disayangi, itu semuanya masuk kebutuhan dasar sebagai manusia. Seperti pernyataannya itu, ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau murid tersebut melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita kan setiap hari pasti menemui jangan menyalahkan anak itu nakal, bukan gitu. Mulai saat ini kita membuat yang perilaku negatif, tapi kita menanamkan positif atau perilaku positif. Setiap anak yang melakukan atau melanggar peraturan, mereka itu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh apa? Kasus yang ada di kita saja kecil. Ya, seperti kasusnya Bu Yuni, kita bisa telusuri ya. Apa sih sebenarnya alasannya?
anak tersebut melakukan hal itu atau dengan kata-kata yang tidak baik kan kasusnya mas, kalau kata-kata yang tidak benar kita bisa cari tahu kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi. Bisa jawab si saya kan tadi kan sudah kita telusuri ternyata orang tuanya cukup bekerja, ya mungkin kurang kasih sayang keluarga, kasih sayang ingin berkah Mungkin sudah dikasih. Tapi kurang. masih kurang Masih kurang saya. masih kurang disayang. Apa mungkin ya ingin diperhatikan lebih oleh bapak ibu guru bisa kan? Bisa. Selain membutuhkan kebutuhan dari kasih sayang dari orang tua, mungkin dia pengen berikan kasih sayang juga oleh bapak ibu guru. Yuk next. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi itu yang sudah bapak ibu jawab semuanya Tadi orang seperti Pak Desi yang jawab kebutuhan dasar sandang, pangan, pak. Masuk ke dalam yang mana? Bertahan hidup. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Dilarang membuat gaduh. Kalimat Negatif dilarang. Jangan dilarang. Apa maksudnya? membuat suasana yang kelas yang damai. Kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Iya, masih yang Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa kita. Ya, bukan hanya persoalan diri kita juga sebagai Bapak Ibu guru kita juga membutuhkan kebutuhan dasar yang namanya diterima, dimanusiakan seperti itu kan? Iya lah ya. Penguasaan ini bukan berarti kalau kelas ini katanya kita berkuasa gitu, bukan berkuasa tapi penguasaan misalnya kurikulum yang semakin berkembang, semakin maju. Kita kan butuh penguasaan ya, ada kurikulum sebut IT-nya ya, terus dalam pengolahan rapornya segala sesuatunya kita juga butuh namanya penguasaan di bidang yang tertentu. Ada juga kebebasan. Mungkin siswa di dalam kelas bukan mungkin lagi banyak yang siswa yang merasa ingin bebas. Kadang kita sudah tahu keyakinan kelas ya. Nah itu keyakinan salah satunya adalah solusi supaya anak itu kita boleh kebebasan dan kesenangan kepada peserta didik. Jadi kalau dulu kan ada yang tata tertib sekolah itu ibu yang membuat sekolah yang disuruh melaksanakan adalah siswa. Tapi berbeda dengan sekarang ya. Kita berkeyakinan kelas. Jadi mereka sendiri yang membuat, mereka juga yang menyarankan dan melaksanakan. Nanti tata tertibnya sekarang ya, ya mungkin secara dibangunnya ada tata sekolah berkaitan. Nanti berkaitan kalau di kelas kita pakainya yang keyakinan kelas. Iya seperti itu. Pakainya kesepakatan. Ya lanjut. Nah dalam tadi kebutuhan dasar manusia. Sebagai studi kasus seperti ini Bapak Ibu. Ini kemarin pagi itu saya tidak sengaja jalan-jalan ke kantin ya. Nah pas di salah satu kantin, kita sebut saja Bu Roma ya, kantinnya Bu Roma. Nah saya itu lagi di situ, ya lagi berbincang sama Bu Roma. Nah ada siswa datang, Bu nyaur. Saya masih diam, dia belum perhatikan nyaur. Kenapa? Sering kita. Nah terus nyaur, Bu, dia balik kira, ada sisi saras. Bu, tapi aku utang di sini ya Bu, seperti itu. Nah saya aman tidak. Lalu kalau
Sudah saya tanya, apa sudah berani menghutang beras? Kenapa? Saya tanya di depan Bu Rahmat. Iya Bu, Bu Rahmat mengaku, ceritalah ke saya. Iya Bu, itu anak tidak hampir sabar, sudah beberapa kali ini kalau jajan kita utang, tapi besok disauri. Tapi kalau sudah disauri, ya kita bisa lagi. Kalau itu loh. Nah, saya panggil belum sekian. Saya tanya, kamu kenapa Mbak? Ya utang, ya Bu, aku masih pengen jajan, tapi nggak habis. Seperti itu. Nah, terus kenapa utang? Ternyata seperti ini. Aku juga di rumah kadang di warung kayak gini sama mamanya. Belum utang di depan warung, mama masih bayar. Ternyata aku sih itu seperti kasusnya ya. Ibu Rama pejabat pantai mengajukan ada siswa kelas 2 yaitu Ibrahim. Sering bertang jajan di kantin. Sehari utang, sehari bayar, dan utang lagi. Kira-kira apa alasan dia melakukan kebutuhan dasar apa dia menjadi seperti itu? Bertahan itu, lagi. Alasannya itu benar tinggi Bapak Ibu yang bisa dijawab karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan loh. Setelah itu saya juga tanya apa aku senang Bu baju-bajunya kan itu kan rombongan ikannya rombongan jadi teman-teman itu aku bahkan berani berani kayak gitu jadi merasa senang kalau kan terus jadi seperti itu. Terus ketika temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya dia senang loh. Berarti kan dia senang tadi disenangi teman lalu juga penggunaan perhatian dari gurunya ya mungkin bisa perhatian sampai teman ya. Terus setelah itu kan gurunya pasti memanggil membutuhkan orang tuanya ya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia lagi. Terus maka kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan juga adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa juga. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Ya. Di dalam posisi kontrol restitusi itu berkaitan dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Ayo cobain atau yang tadi nilai kebajikan seperti apa? Kerjaan tugas, membantu menolong, suka berbagi, disiplin, bertanggung jawab, kan Jadi dalam pikiran perkataan dan perbuatan. Bapak Ibu disinilah posisi kontrol restitusi itu sendiri Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu kita sebagai guru, kita sebagai pembuku, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Coba kita lakukan ini tidak sebagai guru, pembuku, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman atau kita sudah sebagai teman dengan murid kita, guru sebagai pemantau, dan ada pula guru sebagai manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol restitusi ya. Kita cenderungnya kemana sehari-harinya kita Bapak Ibu? Setuju banget nih Pak. Guru sebagai
Selain itu ada apa tidak yang sudah pernah mengamalkan atau melaksanakan kelima posisi kontrol diri selain itu hukum? Ya bisa. Dulu sebagai pemain. Secara utamanya ya, kita sebagai seorang pendidik, utamanya kita menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang paling tepat digunakan. Iya betul. Dikasih apa? Dikasih B. Dikasih B. Wow. Ya, terus bagaimana? Itu. Nah, motivasi ini tadi ada motivasi eksternal dan intrinsik. Kalau intrinsik itu dari diri dalam diri sendiri atau dalam diri anak. Eksternal itu seperti dari faktor lingkungan ya. Nah, posisi kontrol negatif ada posisi perilaku kontrol positif dan kontrol kita sebagai guru penghukum. Nah, kita biasanya berkata seperti ini kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya saya akan dukung. Begitu atau tidak? Baiknya, asli baiknya. Kalau kita melakukan posisi penghukum, ya hasilnya kepada peserta didik itu apa? Anak jadi takut, anak bisa begitu. Ya, anak bisa begitu ya, Bu. Anak mendapatkan tangan yang bisa awas kok orang berpada menyampun. Nah, kan seperti itu akhirnya menirukan ya lupa. Nanti setelah kita tahu konsep-konsepnya kita bisa mengubah ya. Terus membuat orang merasa bersalah ya. Yaitu bisa dengan bersalah menunjukkan kekecewaan ke dalam kita itu apa ya, menampilkan sikapnya. Kita membuat mereka bersalah dengan kalimat seperti ini. Kamu sih mengajarkan apa? Kan anak menjadi baru aku tinggal di aku berpikiran. Nah, hasilnya itu anak dapat menyembunyikan atau menyangkal, bisa juga berbohong ya, Bob. Kan ini berbohong. Terus perilaku kontrol positifnya itu, nah kita bisa berteman, ya. Lakukan untuk Bapak Ibu, ya contohnya, Mas, demi Bapak Ibu, jangan lagi, supaya kamu gak ingat satu, Mas ada teman, ya. Nah hasilnya apa? Kita saling bertergantungan. Posisi kontrol yang selanjutnya itu pemantau, ya. Guru itu bisa berbuat begitu dan mengukur sebagai pemantau, kita yang punya dan mengukur. Perkataan apa yang dapat disampaikan? Nah, kalau pemantau ya, ada anak yang bersalah, kita pantau, kita tanya, ya, apa peraturannya? Selain itu juga apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Kita tanya ke anak, kita pantau. Nah, seperti itu. Hasilnya bisa diberikan bila kita pastikan adalah diawasi ketiga. Itu. Kalau nanti mudah ya, berarti masih sudah apa belum diperbaiki? Diperbaiki. Nah, posisi kontrol diri yang paling tepat kita gunakan manajer ya, dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada kasus seperti tadi ya, dua kasus yang kelas 1 ya, yang berbeda itu nanti kita ambil. Nah, kita sebagai posisi manajer dengan apa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dulu kan apa tadi? Iya guru, saya tahu. Ya, saya udah tanya. Tahu guru ada sih, kan harus itu. Nah setelah ditanya, kita identifikasi itu nanti di institusi ada dalamnya. Terus kita bisa menanyakan apa coba keyakinan kasih. Saya bilang tadi, ya berkata sopan santun kepada teman dan guru. Contohnya ya keyakinan kelasnya. Nah, kamu tadi berbuat seperti itu melanggar keyakinan kita apa tidak? Kan tadi pikir karena dan jawab sebelumnya iya Bu, ini melanggar keyakinan
ya. Jadi anak tidak merasa terpojokan seperti itu. Nah, dapat membangun juga karakter dan watak siswa. Lanjut. Ya, dalam posisi kontrol institusi ini ya, di antara kelima posisi kontrol tersebut tadi, yang paling tepat adalah posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer itu, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi bukan kita yang menemukan solusinya, tapi kita melatih anak untuk menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri ya. Jadi anak tidak merasa terpojokan, tersalahkan, merasa minder, tidak ya. Tapi membuat anak itu bisa memanage dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Semua murid kita adalah yang terbaik. Mereka mempunyai sisi yang terbaik. Nah, kita langsung ke segitiga restitusi. Bapak Ibu di sini, apabila Bapak Ibu mempunyai permasalahan sama siswa kita, apakah kita sama-sama belajar di segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu cara atau langkah kita nih, ya dalam menyelesaikan masalah mengatasi ya Bu, masalah yang dilakukan oleh murid pada. Nah, Bapak Ibu dalam segitiga itu sebelum belum benar. Yang benar. Jadi ya, yang saya dulu pastinya. Sekarang lagi datang kembali. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya Bapak Ibu. 3 tahapannya nih. Yang satu itu tahap menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan saya. Sebagai studi kasus di Bapak Ibu di kelas saya. Kemarin pas matematika ada guru saya si Alma. Itu lagi nemu dong di ini apa di meja. Terus apa yang udah lakukan aja makan roti, saya Pak Benar, Saya bapak kali. terus ini itu sama aja loh. Keyakinan makan dan minum saat istirahat, bukan saat pelajaran, itu saat pelajaran loh. Nah terus kan itu di tengah-tengah temennya tidak langsung saya begini, maaf kalau sudah selesai selesai dulu, tapi nanti tidak terlalu ya. Dan begitu temenan, tapi dia belajar karena mau diburu. Saya tanya ini, menstabilkan identitas. Alma, tahu nggak Alma kenapa kebutuhan di sini? Nah, dia juga jadi tahu kenapa tuh. Saya tadi mengambilnya saat pelajaran, dia juga bisa seperti itu. Nah, terus kenapa validasi tidak masalah? Saya tanya, kalau saat pelajaran tadi Alma makan, itu perbuatan saya tidak banyak salah betul. Perbuatannya bisa. Dia jawab, tidak baik. Anaknya loh, bohong dan terus validasi dia itu menanyakan saya itu saya tidak menyalahkan ya, memojokkan loh. Dia sendiri yang menjadi kontrol diri yang salah. Dan dia menanyakan keyakinan. Tapi kamu sudah tahu ya bahwa kamu itu tadi tidak baik, maka saja. Terus Alma masih ingat tidak dengan kelas kita. Nah, dan kenapa dan saya loh jawab. Ya Bu, tidak boleh makan dan minum jam pelajaran. Memang ada ingat lagi, oh ya Tuhan Bu, boleh makan dan minum ketika jam istirahat. Kalau tidak boleh kan itu kan kalimat saya ya, karena tidak saya tulis di keyakinan kelas yang sudah dibuat dari awal masuk. Ya Bu, saya ingat Bu. Jadi anaknya kan dia maunya lemes, ada lemes lagi. Ingat. Boleh makan dan minum saat istirahat gitu berarti. Nah, dari tadi perilakunya Alma makan dan pelajaran itu sudah belum yang
gimana ya? Iya Bu, saya tidak mengulangi itu, tidak mengulangi lagi. Saya hanya mau kapan diterapkannya Mas? Mulai besok, kenapa tuh saya sekarang kayak gitu kan? Dan saya mau minta maaf Bu, kalau sekarang tadi kan saya sudah melakukannya, jadi saya mau melaksanakannya besok. Iya, iya. Terus alasannya nih, yang pertama saya lupa. Masa dengan identitas selanjutnya, katanya alasannya apa sih Kak? Aku tak bilang kan? Kamu kok nggak dibagi Kak? Saya makasih Kak. Alasannya apa? Saya tanya. Lapor, apa itu saya? Iya. Kenapa sih aku nggak salah apa? Tidak salah apa di bagian tapi apa pesan berada di dalam tempat terpanjang nah ini ya Pak masa kan identitas dulu ya tadi kan identitas alasannya kenapa Mbak supaya kita tenang dulu loh pasti kan dipanggil guru kan malas ya kita dengar dulu ya Bu saya kesiangan jadi guru saya tidak sarapan. Nah, kenapa kamu bisa kesiangan? Bangunnya siang. Nah, apa lagi kamu siang? Nah, bukan tempat nonton lomba. Iya, nonton lomba. Belasan sampai jam berapa? Kamu tidur jam berapa? Anak jadi sampai diceritakan dong. Setelah identitasnya sudah stabil, baru kita memvalidasi tindakannya. Tadi kamu makan di kelas salah, betul, ya saya salah. Kalau sudah, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibenar. Fungsinya keyakinan kelas itu ya Bu. Kalau dari salah, anak bisa mengingatnya kembali. Iya Bu, boleh makan dan minum ketika istirahat. Jadi kalau makan ketika pelajaran boleh tidak? Tidak Bu. Solusinya tidak mengulangi saya kemudian nanti lebih pagi lagi supaya bisa sarapan kayak gitu. Nah setelah saya menerapkan sendiri garis situasi di kelas saya, terus anak diberikan umpan balik. Ya umpan baliknya dia merasa bagaimana sih seperti merefleksikan ya. Dia bilang ya saya senang Bu tidak merasa tidak minder, mana jadi minder. Saya minder izin Bu, ditegur lagi kelas kewenangan kalau terus itu makan, kamu kasih kewenangan Bu jadi izin. Bisa saya sudah izin, tidak malu, tidak merasa terpojokkan. Gitu kan? Ternyata saya masih diberi motivasi sama guru gitu loh. Kalau salah kan semakin tercipta mentalnya ya, terus dia tidak mau nah ini dia tadi dokumentasi. Latihan identitas itu tadi berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita jangan sekali-kali menyalahkan, tapi adalah proses dari pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas kali menjadi identitas sukses. Nah, yang selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Bahwa validasi tindakan yang salah itu bisa dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupa yang memenuhi suatu kebutuhan tertentu, kebutuhan seperti apa, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus presentasi menjadi proaktif, dari aktif guru dan orang tuanya, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid anak-anak dia, kebutuhan dasar manusia. Nah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak kita untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dalam diri mereka, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Terima kasih Bapak Ibu, tadi adalah penyampaian dari disiplin positif yang dapat saya sampaikan. Monggo kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang memberikan pertanyaan, ada yang kurang jelas?
Oh ya Pak Desi, monggo Pak Desi, apa yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih. Sebelumnya ini saya baru karakter anak-anak di kelasnya. Dan misalkan dari anak-anak tersebut membuat kesalahan, sementara saya belum mengenal karakternya itu gimana solusinya ya? Oh seperti itu ya. Kita belum mengenal anak, bagaimana kita solusinya. Ya Pak Desi bisa menggunakan yang namanya pertama itu benar tes ya. Mungkin ya? Ya betul. Assessment ya. Tes diagnostik A awal untuk mengetahui karakter atau minat anak. Nah setelah itu bagaimana namanya apa menerapkan posisi diri kita seperti apa? Sebagai guru kalian sebagai dapat mencegah. Nah selain menangis sudah sebagai manajer kita sudah menerapkan asesmen diagnostik, kita juga sebagai manajer. Nah ini apa? Tadi kan manajer kan. Nah kalau sudah ini kebutuhan siswa itu apa? Kebutuhan bahasa manusia tadi kan 5. Tadi juga sebagainya itu bisa diterapkan. Kita bisa memahami karakter sesuatu. Terus teman kalau ingin kita ya kita rasa seperti itu ya, perubahan dari orang tua juga pasti. Terus kalau ada siswa tersebut yang belum kita kenal, kesalahan kita bisa melakukan langkah-langkah seperti kita resti. Bagaimana Pak Desi? Ya. Saya mau tanya, ini terima kasih ya atas waktunya. Saya mau tanya terkait dengan apa yang kalian sampaikan atau dipaparkan itu ya. Ini tentang kelas, ya penjelasan kelas nih, keyakinan kelas bahwasanya menumbuhkan atau menerapkan keyakinan kelas agar berlanjut dan terlaksana itu bagaimana? Caranya ya. Ya. Cara agar keyakinan itu dapat lanjut ya, bagaimana caranya? Nah, keyakinan kelas itu kan yang membuat adalah siswa kan. Siswa membuat keyakinan. Apa yang bisa kita buat peraturan ya. Sekali sudah berbuat peraturan kan harus dilaksanakan juga. Peraturan yang kita buat kita laksanakan. Itu keyakinan kelas supaya bisa berjalan terus ya kita libatkan anak dalam membuat peraturan. Nah anak mas yang mengusulkan peraturannya apa, keyakinannya apa ya kita dapat menetap. Nanti kalau sudah keyakinan kelas ganti anak lagi bukan keyakinan kelas yang ini yang dipakai, kita buatlah. Nah Berarti intinya dibuat anak dan dilaksanakan oleh anak. Terima kasih Bu. perguruan tinggi ya, yaitu dari diskriminasi ini yaitu untuk kita menumbuhkan nama diskriminasi itu dari keenam ya konsep-konsep ini seperti kita menanam diskriminasinya. Setelah itu motivasi relasi manusia ada membuat kebutuhan dasarnya, posisi kontrol. Selanjutnya kita menerapkan dari uji sehingga kalau kita sudah menerapkan 6 posisi kontrol ini, nah kita dapat menerapkan ya mewujudkan suatu visi yang ada di sekolah ini. Kita bisa menumbuhkan sikap positif di dalam diri siapa? Diri siswa dan guru. Juga kita menjadi sekolah yang dapat menumbuhkan karakter positif. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, baru saja kita ikuti bersama diseminasi dari calon guru penggerak Ibu Rina Aziza dari angkatan 11 yang dilanjutkan dengan tanya jawab dan kemudian tadi sudah disampaikan kesimpulan dari kegiatan hari ini. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, Bapak Ibu marilah acara hari ini kita tutup bersama dengan melambangkan alhamdulillah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video aksi nyata saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.